Uang itu hanya alat tukar, tapi kenapa banyak orang takut kehilangannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kita berpikir, kenapa manusia begitu takut soal uang? Padahal kalau dipikir-pikir, uang itu cuma kertas, cuma angka di layar HP, cuma alat tukar. Tapi anehnya, banyak orang sampai stres karena uang. Banyak hubungan hancur karena uang. Banyak orang kehilangan tidur karena uang. Hari ini kita akan membahas satu hal penting. Uang itu sebenarnya alat, bukan tujuan hidup. Dan kalau kita salah menempatkan uang, maka hidup kita akan selalu dipenuhi rasa takut. Kenapa manusia takut soal uang? Coba lihat kehidupan sekarang. Bangun tidur mikirin cicilan, kerja mikirin kebutuhan, malam hari mikirin besok ada uang atau tidak. Bahkan banyak orang merasa harga dirinya ditentukan oleh isi dompetnya. Kalau uang banyak percaya diri. Kalau uang sedikit merasa gagal, padahal nilai manusia bukan dari uangnya, tapi dari hatinya. Masalah terbesar manusia bukan kekurangan uang, tetapi ketakutan kehilangan rasa aman. Karena banyak orang menjadikan uang sebagai sumber ketenangan, padahal uang tidak pernah benar-benar bisa menenangkan hati. Buktinya, banyak orang kaya tetap gelisah, tetap takut rugi, tetap takut bangkrut, tetap takut ditinggalkan. Artinya, yang dicari manusia sebenarnya bukan uang, tapi rasa aman. Dan rasa aman sejati tidak datang dari dompet, tetapi dari keyakinan kepada Tuhan. Uang itu netral, uang itu sebenarnya netral. Dia tidak jahat, dia juga tidak suci. Yang menentukan baik buruk adalah orang yang memegangnya. Dengan uang, ada orang membantu yatim, tapi ada juga yang menipu. Dengan uang, ada yang membangun masjid, ada juga yang menghancurkan keluarga. Jadi jangan salahkan uang, karena uang hanya memperbesar isi hati seseorang. Kalau hatinya baik, uang membuatnya lebih bermanfaat. Kalau hatinya serakah, uang membuatnya makin rakus. Maka yang harus diperbaiki bukan uangnya, tetapi cara pandang kita terhadap uang. Banyak orang menyembah uang tanpa sadar. Sekarang coba renungkan, berapa banyak orang yang rela bohong demi uang, mengkhianati teman demi uang, menjatuhkan saudara demi uang, mengorbankan kesehatan demi uang. Bahkan ada yang ibadahnya hilang karena sibuk mengejar uang. Seolah-olah hidup cuma tentang mencari angka. Padahal saat meninggal nanti, tidak ada ATM di kuburan. Mobil ditinggal, rumah ditinggal, tabungan ditinggal. Yang ikut hanyalah amal dan perbuatan. Ironisnya, banyak orang mengorbankan hidupnya demi sesuatu yang akhirnya ditinggalkan. Uang memang penting, tapi jangan sampai uang menjadi tuan dalam hidup kita. Karena manusia seharusnya mengendalikan uang, bukan dikendalikan uang. Kenapa rezeki kadang terasa sempit? Kadang ada orang penghasilannya besar, tapi hidupnya tetap terasa kurang. Sementara ada orang sederhana, tapi hidupnya tenang. Kenapa? Karena ketenangan bukan soal jumlah uang, tetapi soal keberkahan. Ada uang sedikit tapi cukup. Ada uang banyak tapi selalu habis. Ada orang tidur nyenyak meski sederhana. Ada orang kaya tapi hidupnya penuh kecemasan. Karena hati manusia tidak akan pernah kenyang kalau hanya diisi dunia. Semakin dikejar, semakin haus. Makanya ada pepatah, orang miskin ingin jadi kaya, orang kaya ingin lebih kaya. Tidak ada habisnya. Kalau hati tidak dilatih bersyukur, sebanyak apapun uangnya tetap terasa kurang. Takut miskin itu wajar, tapi jangan berlebihan. Kita semua pasti ingin hidup layak. Itu normal. Mencari nafkah juga ibadah. Apalagi buat kepala keluarga. Perjuangan mencari uang itu mulia. Tapi jangan sampai rasa takut miskin membuat kita putus asa, iri, dengki, atau menghalalkan segala cara. Karena rezeki setiap orang sudah punya jalannya masing-masing. Tugas manusia adalah berusaha, bukan stres berlebihan. Kadang kita terlalu fokus pada hasil, sampai lupa menikmati proses. Padahal hidup bukan lomba siapa paling kaya. Yang paling penting adalah, apakah hidup kita bermanfaat? Apakah hati kita tenang? Apakah keluarga kita bahagia? Karena banyak orang kaya raya, tapi rumahnya tidak penuh cinta. Media sosial membuat orang makin gelisah. Zaman sekarang, media sosial membuat banyak orang merasa tertinggal. Lihat orang beli mobil minder. Lihat orang liburan iri, lihat orang sukses merasa gagal. Padahal kita hanya melihat potongan hidup orang lain. Kita tidak tahu berapa utangnya, berapa stresnya, berapa air matanya. Media sosial sering membuat orang berlomba terlihat kaya,
Meski sebenarnya hidupnya penuh tekanan, akhirnya banyak orang memaksakan gaya hidup, beli sesuatu demi gengsi, bekerja hanya demi pengakuan, padahal ketenangan tidak datang dari pujian manusia. Kalau hidup cuma ingin terlihat hebat, maka capeknya tidak akan selesai. Kaya itu bukan banyak harta. Banyak orang salah paham tentang kaya. Kaya bukan berarti punya segalanya. Kaya adalah saat hati merasa cukup. Ada orang gajinya kecil tapi bahagia. Ada orang hartanya miliaran tapi hidupnya penuh ketakutan. Karena kekayaan sejati adalah hati yang tenang. Kalau hari ini kita masih bisa makan, masih bisa berkumpul dengan keluarga, masih diberi kesehatan, itu pun sebenarnya nikmat besar. Sayangnya manusia lebih sering menghitung apa yang kurang daripada mensyukuri apa yang sudah ada. Cara agar tidak diperbudak uang. Ada beberapa hal penting. 1. Belajar bersyukur. Syukur membuat hati lebih tenang. 2. Jangan bandingkan hidup dengan orang lain. Setiap orang punya jalan hidup berbeda. 3. Cari uang dengan cara halal. Karena uang haram sering membawa kegelisahan. 4. Gunakan uang untuk kebaikan. Semakin bermanfaat uang kita, semakin terasa berkahnya. 5. Jangan jadikan uang sebagai identitas diri. Karena nilai manusia tidak ditentukan oleh saldo rekening. Rezeki bukan hanya uang. Kadang kita berpikir rezeki itu cuma uang. Padahal, kesehatan itu rezeki. Keluarga harmonis itu rezeki. Tidur nyenyak itu rezeki. Punya teman baik itu rezeki. Hati yang tenang itu rezeki. Ada orang kaya uang, tapi miskin kebahagiaan. Jadi jangan sempit memaknai rezeki. Karena hidup yang baik bukan cuma soal kaya, tetapi soal damai. Jadi mulai hari ini, jangan jadikan uang sebagai sumber hidup. Uang hanyalah alat. Dia penting, tapi bukan segalanya. Kejar uang seperlunya, tapi jangan kehilangan diri sendiri. Karena pada akhirnya, yang membuat manusia benar-benar bahagia bukan banyaknya harta, melainkan hati yang tenang, hidup yang penuh syukur, dan merasa cukup atas apa yang dimiliki. Semoga kita semua diberi rezeki yang halal, cukup, berkah, dan hati yang selalu tenang. Amin.